Hai, halo sahabat Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Happy semuanya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Sahabat Happy pasti sudah sangat paham sekali ya tentang arang sekam, manfaatnya, terus ya bentuk-bentuknya macam-macamnya yang lain. Pasti sahabat Happy sudah paham ya, bisa sebagai media tanam, bisa sebagai penyimpan air yang bagus, dia bersifat poros, membuat poros tanah, jadi sifatnya jadi lebih bagus dibandingkan jika tanah tersebut tanpa arang sekam. Terus kemudian arang sekam juga media yang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan bakteri dan jamur yang baik. Balik ke arang sekam, tentu sahabat Happy pasti pernah beli arang sekam kan ya, pasti pernah beli. Mau yang kemasan kecil, kemasan besar itu kan banyak ya macamnya, ada yang kemasan 1 kg, 5 kg, bahkan kemasan karungan yang besar itu kan banyak variasi kemasannya. Karena itu kenapa tidak kita coba bikin sendiri arang sekam. Ternyata bikin arang sekam itu gampang, simple, easy, mudah, gampil, semuanya lah, pokoknya gampang lah. Jadi kita akan coba bikin arang sekam hari ini. Siapa tahu kita bisa bikin kualitas yang bagus, bukan sekedar bagus sih, harapannya bukan sekedar bagus, tapi marem gitu loh, mantep. Gregetnya beda lah pasti, karena ini kan bikin sendiri, jadi kualitasnya semoga bisa lebih bagus dari yang beli di secara umum lah di penjual-penjual itu. Tapi sebelumnya buat sahabat Happy yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, plus tekan juga loncengnya untuk mendapatkan info selanjutnya yang bisa jadi lebih menarik dari pembuatan arang sekam ini. Jangan lupa komen, terus tekan tombol like-nya juga ya. Misalkan jelek, ya dislike aja nggak apa-apa. Oke, untuk kali ini metode yang akan kita pakai untuk membuat arang sekamnya adalah metode terbuka. Terus kemudian mematikannya pakai air. Karena ada metode pembuatan arang sekam yang dia metodenya tertutup dan mematikan arang sekamnya tanpa air, jadi arang tersebut arang yang mati hampa. Oke, kita mulai. Bahan-bahannya dulu ya, bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk pembuatan arang sekam metode terbuka dan mematikannya dengan air. Bahan dan alat yang akan kita gunakan ada beberapa macam. Kawat ramnya saya pakai 2 macam. Yang satu untuk cover luar, untuk cover luarnya nanti saya kasih tunjuk. Cover luarnya dia agak besar diameternya dan tingginya setinggi kawat-kawat biasanya ya, sekitar 90-an cm. Yang kedua, kawat ram yang untuk diameter dalam, dia untuk pemantik api. Pemantik api ini sebagai starter awal untuk penyalaan arang sekamnya. Terus kemudian saya ada arang sebagai starternya, arang kayu. Kalau ini saya pakai arang kayu. Terus kemudian pakai sekop, standar lah sekop untuk nanti kita geser-geser arang sekamnya karena dia pasti panas. Oke, tentu saja yang nggak boleh terlewatkan karena kita ingin bikin arang sekam, tentu saja bahan sekam mentahnya. Di sini saya pakai hampir 2 karung sekam mentah. Nah, ini yang penting kering, bersih dari plastik macam-macamnya. First thing first yang mesti kita perhatikan adalah soal safety ya sahabat Happy. Kita pastikan di lingkungan waktu pembakaran arang sekam ini jauh dari bensin, thinner, semprotan serangga, kayu-kayu yang lain, atau mungkin daun-daun kering. Kita coba singkirkan dulu karena tentu nggak pingin kan ya, misalkan kita baru seru-serunya bikin arang sekam, baru proses ternyata ada bensin makwuk gitu kan. Wow, itu malah kurang seru nanti, malah kurang seru, jadi serem kan kalau terjadi makwuk gitu. Saya kasih tunjuk dulu bentuk kawat ramnya yang akan saya pakai. Kawat ram yang saya pakai ada 2 macam. Yang pertama diameter yang besar, ini bertujuan untuk dia menangkap sebagai cover ya, sebagai cover luar si sekam mentahnya waktu proses pembakaran. Yang kedua adalah kawat ram yang seperti ini, yang bagian dalam, dia sebagai sumber pembakaran awal waktu penyalaan arang sekam dimulai. Pertama adalah kita setting dulu posisi kawat ramnya. Kita pastikan posisi kawat yang ini dia nanti berada di tengah kawat ram yang besar. Seperti ini ya.
berada di kira-kira bagian tengah dari tempat pembakaran kita. Proses selanjutnya adalah penyalaan starter pembakaran arang sekam. Jadi arangnya yang sudah saya bakar tadi di kompor sudah saya siapkan, arangnya sudah menyala merah, kita masukkan untuk tahap selanjutnya ya. Kita tambah dengan arang yang ini ya, sahabat Happy. Kemudian untuk memudahkan penyalaan, jadi untuk mempercepat proses pengerjaan juga, saya tambah masukkan ini ranting-ranting. Kalau saya pakainya bambu bekas seperti ini untuk membesarkan saat penyalaan di awal. Sepertinya apinya sudah cukup ya, besar. Kita masukkan bahan sekam mentahnya. Ini sahabat Happy, bisa dilihat proses pembakaran sekam mentah menjadi arang sekam pakai metode terbuka yang nanti mematikannya pakai air, semprotan air. Dan ini saya pakai tidak dibuat gunung ya, tidak dibuat gunung, tapi saya bikin pakai double kawat ram, yang bagian luar dan yang bagian dalam. Nah, ini bisa disaksikan mulai terjadi pembakaran sekam mentah. Dilihat dari visual luar, proses pembakarannya dia relatif aman ya. Jadi kira-kira misalkan di sebelah kanan kirinya ada kayu sedikit lah, atau mungkin daun, dia lebih aman. Ya sahabat, jangan ragu menambahkan bahan-bahan organik yang lain ya. Semisal ini ranting rumput, ini kita bisa masukkan di sela-sela sekam mentahnya. Jangan khawatir, bahan-bahan seperti ini pasti terbakar jadi arang sekam. Jadi sekam juga. Kok jadi sekam juga? Jadi arang juga. Jadi kita tambahkan bahan-bahan organik yang lain. Dan sahabat, saya ternyata lupa tidak ngerekam video saat penuangan arang sekam yang kedua, tapi nggak apa-apa ya.
Halo sahabat happy, hari ini sudah malam ya, sudah sekitar jam 19.26. Kita lihat dari pembakaran arang sekam tadi sepertinya sudah terbakar sempurna. Walaupun sepertinya ada yang sedikit terlewatkan tadi karena dari maghrib sampai isya ini tadi kan nggak dikontrol, yang nggak dicek, ada sedikit terbakar. Jadi abu, tapi saya rasa it's okay lah, nggak apa-apa. Jadi seperti ini penampakan bagian dalam pusat pembakaran. Panasnya seperti ini kira-kira. Waduh, panas, nggak berani lama-lama ya, sayang kameranya. Jadi kita mau mematikan arang sekam ini pakai air ya, walaupun malam, semoga saja tetap kelihatan ya. Ini adalah proses pengambilan kawat ram yang bagian tengahnya ya. Hati-hati, di sini sangat panas sampai merah seperti itu. Sangat panas, betul-betul panas. Hati-hati. Ini adalah proses mematikan dengan airnya ya. Kemudian kita buka cover bagian luar untuk memastikan tidak ada yang ternyata masih panas. Oke, panas ini. Jadi saat penyiraman, sahabat happy, hati-hati ya, terutama di bagian kaki, karena terlihat di bagian situ bara apinya masih merah-merah semuanya, dan pasti hal tersebut sangat panas. Panas nih. Sedikit kita semprot dengan sekop untuk memastikan bagian dalam tidak terdapat bara api. Wih, ternyata masih banyak bara apinya. Kita pastikan aja pakai ini ya. Kita buka. Ternyata masih banyak bara api. Kita harus memastikan bara api ini mati. Kalau dia masih nyala, bisa-bisa arang sekamnya jadi abu. Jadi proses saat ini adalah saya membolak-balikan arang sekamnya yang tadinya sudah disiram. Tujuannya adalah supaya bagian yang merah-merah bara api tercampur sedikit demi sedikit dengan arang sekam yang sudah basah, untuk meminimalkan terjadinya abu. Jadi seperti itu ya sahabat happy, kira-kira untuk proses pembuatan arang sekamnya pakai metode terbuka yang mematikan arang sekamnya dengan disiram. Jadi ini hasilnya. Nanti saya bawa agak dekat lagi. Ini masih hangat, masih hangat seperti ini. Jadi masih utuh-utuh ya, masih bagus bentuknya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalam.